Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit kembali berbincang dan menekankan kepada teman-teman semua tentang gangguan kejiwaan. Jadi menarik memang ya teman-teman ya kalau kita bicara, kalau teman-teman bertanya, saya sebenarnya ini dokter jiwa, psikolog, psikiater atau apa sih dok? Ya, saya selalu mengawali ya video saya dengan menyebutkan saya adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Jadi artinya saya itu dokter, saya mengikuti pendidikan dokter dan kemudian mengambil spesialisasi di bidang kedokteran jiwa. Menariknya, banyak di antara teman-teman semua yang masih belum menganggap bahwa gangguan kejiwaan itu adalah penyakit medis atau tidak berbeda dengan masalah organ tubuh lainnya juga. Karena bagaimanapun sumber dari pikiran, perasaan, dan perilaku kita adalah di otak kita. Mengatakan bahwa kondisi seperti ini tuh banyak dikaitkan dengan hal-hal yang misalnya mistis atau yang di luar nalar manusia gitu ya, atau buatan orang atau didukunin atau apapun lah yang terkait dengan kondisi itu sebenarnya tidak tepat teman-teman ya. Yang benar gangguan jiwa itu memang adalah suatu kondisi penyakit medis fisik. Jadi berkaitan dengan saraf pusat otak dan fungsinya. Kalau ditanya, mengapa seringkali kalau dokter jiwa ditanya penyebab pasti dari suatu kondisi gangguan kejiwaan, mereka belum bisa jawab dok. Begini, memang kondisi gangguan kejiwaan ini berbeda dengan penyakit fisik, infeksi, ataupun akibat peradangan. Infeksi dan peradangan bisa disebabkan karena bakteri, virus, jamur, ya. Kemudian juga banyak proses penuaan, ya, ataupun karena proses-proses lainnya yang dijelaskan dan sudah diketahui perjalanan penyakitnya. Namun, kasus-kasus gangguan kejiwaan seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tersebut. Contoh yang paling dekat, yang paling sering kita bahas, yaitu GERD, anxiety, atau gangguan cemas yang terkait dengan dispepsia atau gejala-gejala lambung. Banyak di antara pasien itu merasa bingung, karena kok kondisi gangguan lambungnya ini diperiksa nggak ada problem, tapi kok dia merasakan rasa nggak nyaman. Jadi memang demikian teman-teman ya, bahwa kondisi fisiologis ini dijelaskannya dengan mekanisme fungsional yang lain, yang bukan seperti patofisiologi dalam sistem yang biasa. Ini bukan seperti kita makan obat itu menggunakan, misalnya obat itu obat penghilang nyeri yang kuat, yang menyebabkan terjadinya radang lambung, ataupun terjadinya ulkus atau luka di lambung, sehingga menimbulkan gejala. Tapi ini nggak ada gejala nih, yang berkaitan dengan ulkus lambungnya yang dominan terjadi, tapi kok rasa kembung, nggak enak. Oh ternyata setelah ditelusuri, penyebabnya dari faktor stresor yang berlebihan, yang menyebabkan mekanisme terjadinya asam lambung yang berlebihan, kemudian hipersensitivitas dari lambung, dan inilah faktor cemas sangat berpengaruh. Jadi kalau ditanya secara umum, bukannya nggak ada penyebabnya, nggak ada fisiologisnya, tapi sangat multifaktor. Sehingga kebanyakan dokter jiwa ketika ditanya tentang penyebab depresi, penyebab cemas, penyebab orang mengalami bipolar, gangguan kepribadian atau apa, itu susah untuk menjelaskan dari satu sisi faktor saja. Ada faktor bawaan, genetik, ada faktor lingkungan, sosial, ada faktor kepribadian, ada faktor pola asuh, dan kondisi yang lingkungan sekitar yang menyumbang situasi ini menjadi jauh lebih kompleks lagi buat pasien yang mengalami gangguan kejiwaan. Itulah mengapa pengobatan saja itu tidak cukup. Sebagai seorang dokter jiwa psikosomatik dan juga belajar tentang obat secara menyeluruh, saya sering mendapati banyak kasus nggak bisa cuma dengan obat saja. Obat itu membantu mengurangi gejala. Ya, saya yakini itu. Pada beberapa kasus pasien yang mengalami cemas yang sangat dominan, saya suka bilang, Anda harus hilangkan dulu nih cemasnya. Karena kalau Anda sedang dalam kondisi yang sangat-sangat cemas, kesulitannya nggak ada yang bisa masuk ke dalam kondisi ini untuk menjadi stabil ke Anda gitu.
bakalan semuanya akan mengalami suatu perubahan di sistem saraf pusat Anda itu, akhirnya meresponnya jadi lebih beda. Makanya mau belajar kognitif, mau hipnoterapi, mau apapun, kalau otaknya belum benar ya susah. Maka sementara dibaikin dulu sama obat. Bayangkan nih, Anda kalau misalnya punya tekanan darah tinggi, terus Anda nggak mau makan obat nih. Kata Anda mau turunin berat badan dulu. Sedangkan Anda berat badan itu berlebihan sampai 100 kilo. Padahal tingginya cuma 160, kelebihannya luar biasa. Nah, nungguin mau turunnya itu kan nggak mungkin bisa hilang gitu kan, dengan segera. Anda harus berproses, sedangkan tekanan darah udah keburu tinggi. Ya mau nggak mau diminumin obat dulu. Ya mungkin nanti setelah obatnya sudah mencapai hasilnya, menurunkan tensinya, dan seiring dengan itu dietnya bagus, kurangi garamnya bagus, kemudian berat badannya menurun, ini juga membantu proses hipertensinya menjadi jauh lebih baik. Jadi saling berkaitan tentunya. Begitu juga pengobatan cemas. Tentunya kita berharap cemas itu gejalanya hilang dulu. Nah, kompleksitas masalah kecemasan, gangguan kejiwaan secara umum yang saling juga bisa berkaitan dengan masalah fisik, inilah yang menyebabkan banyak orang tuh sering salah sangka ya terhadap kondisi gejala-gejala kejiwaan. Banyak di antara kita yang mungkin menganggap, alah gak usah dipikirin lah, kejiwaan itu cuman pikiran kamu aja yang gak terlalu bisa pikir positif, kamunya aja yang kurang bersyukur, kamunya aja yang gak mau membantu diri sendiri dengan baik. Sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang perlu diperhatikan kok, atau itu mah dihilangkan aja nanti hilang sendiri. Tidak demikian ya teman-teman ya. Mungkin juga buat para caregiver atau keluarga dari pasien-pasien gangguan cemas depresi, mungkin bisa mendengarkan ini lebih detail lagi, dan banyak juga video-video saya yang lain mengatakan bahwa kondisi gangguan kejiwaan itu memang adalah kondisi medis yang mana nggak semudah dengan membalikan telapak tangan. Itu pun kalau lagi stroke juga susah kita membalikan telapak tangan, bukan? Ataupun dengan pikiran positif saja bisa hilang segera. Ya, karena cemas yang dialami oleh pasien gangguan cemas itu berbeda ya dengan pasien yang mengalami gangguan kecemasan bukan karena kondisi gangguan kecemasan itu sendiri, tapi lebih karena perasaan cemas yang biasa aja. Jadi beda. Anda harus bisa membedakan. Kalau enggak nanti mikirnya tuh seolah-olah, alah ini mah nggak masalah kok bisa dibantu dengan cara yang biasa gitu. Itu yang perlu perhatian kita. Sehingga pengobatan bisa membantu, tapi pelatihan diri kita untuk mencapai supaya lebih stabil juga perlu. Saya nggak bilang bahwa psikoterapi, hipnoterapi itu tidak perlu. Ya, membaca buku, kadang-kadang saya juga memberikan suatu kalau kita bilang tuh rekomendasi buku-buku yang bisa membantu. Tapi bagaimanapun kita perlu menyadari bahwa kondisi ini seperti sama gejala penyakit. Bedanya, ini bukan penyakit infeksi yang bisa segera hilang dalam 10 hari atau 15 hari. Tapi dia butuh waktu untuk mencapai proses kestabilan itu. Maka daripada itulah kita membuat suatu video-video yang bisa membantu teman-teman terus mencapai keberhasilannya. Silakan tinggalkan komentar selama 2022 ini apa saja yang sudah teman-teman capai dalam proses penyembuhan, dan apakah video-video yang saya tampilkan ini cukup membantu teman-teman memahami terkait dengan masalah gangguan kecemasan, khususnya bidang psikosomatik dan gejala-gejala depresi lainnya. Mudah-mudahan kita bisa belajar lebih baik lagi di tahun 2023 nanti, dan selamat merayakan tahun baru 2023 yang akan kita jelang hanya dalam beberapa jam ke depan. Mudah-mudahan kita semua berbahagia, kita semua bisa melaksanakan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga teman-teman semakin baik dan semakin sehat. Oke? Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.